Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak hidupmu hanya kamu tonton dari kejauhan? Kamu punya mimpi, tapi selalu bilang, nanti aja. Kamu tahu harusnya kamu kerja, tapi jari kamu malah buka TikTok lagi dan lagi. Dan di ujung hari, yang tersisa cuma rasa bersalah, kecewa, dan diam-diam kamu mulai benci sama dirimu sendiri. Tapi tenang, kamu nggak sendiri. Dan kabar baiknya, semua bisa berubah. Mulai dari satu hal kecil, karena hidup besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil. Banyak orang, termasuk saya dulu sebagai mahasiswa, berpikir bahwa satu-satunya hal yang dibutuhkan untuk rajin mengerjakan tugas adalah niat yang kuat. Namun kenyataannya, keinginan saja tidak cukup. Saya melihat teman-teman saya bisa menyicil tugas dari awal minggu, sementara saya selalu mengerjakannya di malam terakhir. Saya sempat berpikir bahwa saya memang berbeda atau lebih lemah secara mental. Tapi setelah memahami konsep Atomic Habits, saya sadar bukan niatnya yang lemah, tapi sistem kebiasaan saya yang salah. Sistem saya dibangun untuk menunda, bukan untuk konsisten. Dalam buku Atomic Habits, James Clear menekankan bahwa kebiasaan dibentuk oleh sistem, bukan motivasi sesaat. Teman-teman saya yang terlihat rajin sebenarnya tidak selalu termotivasi, tapi mereka punya pola dan lingkungan yang mendukung. Mereka mungkin sudah terbiasa mengerjakan tugas setelah makan malam, di tempat yang tenang, dengan waktu yang sudah ditetapkan. Sedangkan saya, begitu sampai rumah, saya langsung mencari hal yang menyenangkan dan mengalihkan perhatian. Entah itu main game, nonton YouTube, atau nongkrong di warnet. Tanpa sadar, saya sedang memperkuat pola menunda itu setiap hari. Kegagalan saya untuk menjadi seperti mereka bukan karena saya tidak mampu, tetapi karena saya tidak pernah merancang ulang sistem hidup saya. Saya tidak pernah menetapkan waktu khusus untuk kerja, tidak pernah menciptakan ruang bebas distraksi, dan tidak membangun kebiasaan kecil yang bisa memperkuat identitas sebagai orang yang teratur. Menurut James Clear, perubahan besar datang dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Jadi, kalau ingin berubah, bukan kemauan yang harus diperkuat, tetapi sistem yang harus dibenahi. Dan itulah titik awal dari perubahan sebenarnya. Hampir semua dari kita pernah punya rencana ideal, termasuk saya saat menyusun jadwal pengerjaan skripsi. Saya buat peta waktu selama 6 bulan lengkap dengan target mingguan. Di atas kertas, semuanya terlihat sempurna. Tapi sayangnya, rencana itu hanya tinggal rencana. Saya tetap menghabiskan 2 bulan pertama di warnet, bermain game dan meyakinkan diri bahwa saya masih punya banyak waktu. Ini contoh nyata dari kesenjangan antara perencanaan dan eksekusi. Dalam Atomic Habits, ini disebut sebagai kesalahan berpikir bahwa niat dan rencana saja sudah cukup, padahal yang penting adalah sistem pelaksanaannya. James Clear menjelaskan bahwa tujuan memang penting, tapi tujuan bukanlah yang membuat kita berhasil, sistemlah yang melakukannya. Membuat jadwal adalah bagian dari tujuan. Tapi apakah saya mengubah rutinitas harian saya? Apakah saya menciptakan lingkungan yang mendukung? Tidak. Saya tetap membiarkan distraksi mendominasi. Dalam hal ini, saya mengandalkan keinginan baik dan berharap diri saya akan berubah secara ajaib seiring berjalannya waktu. Padahal, seperti yang ditegaskan James, kita tidak bangkit setinggi cita-cita kita. Kita akan jatuh ke level sistem kita. Perubahan nyata terjadi saat sistem dibentuk untuk mendukung tindakan kecil secara berulang. Bukan membuat rencana besar, tetapi membuat kebiasaan harian yang sederhana bisa dilakukan dan terasa realistis. Misalnya, bukan menetapkan kerjakan skripsi 5 jam per hari, tapi cukup buka file skripsi dan tulis 1 paragraf sebelum makan siang. Dengan cara ini,
kita memulai dengan langkah kecil yang memperbesar peluang untuk terus lanjut. Jadi, bila Anda sering membuat rencana dan tidak pernah mengeksekusinya, bukan karena Anda lemah, tapi karena sistem tindakan kecil belum terbentuk. Seringkali kita berpikir bahwa orang yang disiplin pasti punya sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Mungkin otaknya lebih kuat, mungkin dia memang sudah terbiasa sejak kecil. Namun, James Clear dalam Atomic Habits menekankan bahwa secara biologis tidak ada perbedaan besar antara orang yang menunda dan orang yang disiplin. Keduanya punya potensi, emosi, dan kelelahan yang sama. Perbedaannya terletak pada sistem kebiasaan yang mereka bangun. Orang yang disiplin bukanlah orang yang selalu termotivasi, tapi mereka punya mekanisme otomatis yang membuat mereka tetap bergerak meskipun tanpa semangat besar. Orang yang terbiasa menunda, seperti saya dulu, cenderung mengandalkan dorongan emosional sesaat. Saya menunggu mood bagus, suasana nyaman, atau inspirasi datang. Tapi orang yang terbiasa disiplin tidak menggantungkan diri pada perasaan. Mereka menggantungkan diri pada ritual, bukan motivasi. Seorang karyawan saya misalnya, selalu menyelesaikan tugas meski di luar jam kerja. Bukan karena dia suka bekerja lebih lama, tapi karena dia punya sistem sederhana. Tugas harus selesai hari itu. Pikirannya tidak memproses apakah saya ingin mengerjakan, tapi kapan dan di mana saya melakukannya. Inilah inti perubahan yang dibahas dalam Atomic Habits. Kebiasaan kecil membentuk identitas baru. Saat kita mulai menjalani tindakan kecil secara konsisten, kita sedang membangun identitas orang, disiplin dalam diri kita. Tidak perlu memaksakan diri menjadi super produktif seperti orang lain. Cukup buat sistem yang sederhana. Kerjakan sesuatu pada waktu yang sama, di tempat yang sama, setiap hari. Identitas bukan dibentuk oleh mimpi, tapi oleh tindakan kecil yang terus diulang. Maka, jika Anda merasa beda dari orang yang disiplin, mungkin yang berbeda hanya cara Anda membangun rutinitas harian. Manusia secara alami menyukai kepuasan instan. Dalam Atomic Habits, James Clear menyebutnya sebagai Law of Immediate Reward. Kita lebih termotivasi oleh sesuatu yang memberikan hasil cepat, walaupun kecil, dibandingkan hasil besar yang datang belakangan. Maka ketika saya punya tugas dan waktu luang, logika saya mungkin berkata kerjakan sekarang. Tapi hati saya lebih tertarik pada hal yang langsung menyenangkan. Buka TikTok, baca Kaskus, atau main Dota. Aktivitas ini langsung memberi sensasi bahagia. Sementara tugas tidak memberi apa-apa saat itu juga, hanya beban dan rasa bosan. Inilah tantangan utama dalam membentuk kebiasaan baik. Mereka seringkali tidak memberi hadiah instan. Sebaliknya, kebiasaan buruk justru memberi imbalan langsung, meskipun efek jangka panjangnya negatif. James Clear mengajarkan bahwa jika kita ingin mengalahkan pola ini, kita perlu membuat kebiasaan baik terasa memuaskan sekarang juga. Contohnya, memberi reward kecil setelah menyelesaikan tugas atau menciptakan sistem pelacakan kebiasaan, habit tracker, agar otak melihat progres dan merasa senang. Ini seperti menipu otak dengan hadiah-hadiah kecil yang mengikat kita pada proses. Ketika saya sadari bahwa otak saya hanya mengejar kesenangan sesaat, saya berhenti menyalahkan diri sendiri dan mulai menyusun strategi. Saya mulai mengamati pola-pola kecil. Kapan saya paling rentan terdistraksi, aktivitas apa yang paling sering jadi pelarian, dan bagaimana saya bisa memutus itu sebelum terjadi. Saya buat daftar distraksi saya dan mulai tulis di kertas setiap kali saya ingin menunda. Aneh tapi nyata, menuliskan keinginan menunda justru membuat saya sadar dan kembali bekerja. Saat kita bisa memanipulasi sistem reward otak, kita bisa mulai memimpin, bukan lagi jadi budaknya.
Saya pernah berpikir bahwa saya pemalas, sampai saya menyadari bahwa setiap kali ada deadline yang ketat, saya bisa menyelesaikan tugas dengan penuh fokus, bahkan begadang sampai subuh. Ini membuktikan bahwa masalah saya bukan pada kemampuan, melainkan pada struktur waktu. Dalam Atomic Habits, James Clear menyebut bahwa kebiasaan terjadi bukan karena niat, tapi karena pemicu. Deadline adalah pemicu yang sangat kuat. Ia menciptakan tekanan, batas waktu, dan rasa urgensi yang mendorong otak masuk ke mode kerja intens. Tanpa deadline, otak merasa santai, sehingga menunda jadi pilihan yang nyaman. Masalahnya, tidak semua hal dalam hidup punya deadline. Tugas kuliah jelas punya batas waktu. Tapi hal seperti mengejar mimpi, menulis buku, membangun bisnis, atau memperbaiki kesehatan seringkali tidak memiliki tenggat waktu pasti. Ketika tidak ada tekanan waktu yang jelas, otak kita tidak menganggapnya penting. Maka kita menunda dan menunda hingga waktu berjalan tanpa arah. James Clear menyarankan untuk menciptakan sistem waktu buatan, misalnya dengan jadwal buatan, deadline pribadi, atau sesi kerja terjadwal, agar otak tetap terpicu meski tidak ada tekanan eksternal. Dengan kata lain, kita bisa menciptakan mini deadline sebagai alat untuk mengaktifkan fokus. Saya mulai menerapkan hal ini di kehidupan nyata, terutama dalam pekerjaan dan target pribadi. Saya pasang timer, bikin tantangan mingguan, atau buat komitmen ke orang lain agar ada rasa tanggung jawab. Begitu ada rasa waktu saya terbatas, otak saya langsung berubah mode. Saya bekerja lebih cepat, lebih fokus, dan lebih tuntas. Maka, jika Anda hanya bisa produktif saat ada deadline, jangan anggap itu kelemahan. Jadikan itu senjata. Ciptakan sistem yang mendekatkan Anda dengan batas waktu, walau itu hanya buatan sendiri. Salah satu tantangan terbesar dalam hidup dewasa adalah bahwa banyak hal penting tidak memiliki tenggat waktu yang jelas. Tidak ada dosen yang akan menagih kita untuk memulai bisnis, menulis buku, menjaga kesehatan, atau mengejar impian. Inilah jebakan kehidupan tanpa deadline. Kita berpikir masih ada waktu, kita berkata, nanti saja. Padahal waktu terus berjalan. Dalam Atomic Habits, James Clear menekankan bahwa tanpa sistem yang memaksa kita bergerak, kita akan tertidur di dalam zona nyaman. Kita akan hidup pasif, hanya bereaksi pada hal yang mendesak, tapi tidak bergerak menuju hal yang bermakna. Banyak orang terjebak dalam hidup yang stagnan bukan karena malas, tetapi karena tidak pernah membuat sistem yang mendorong tindakan kecil setiap hari. James Clear menekankan pentingnya membangun sistem mikro, langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten, bahkan jika hasilnya belum terlihat langsung. Misalnya, alih-alih bermimpi jadi penulis, mulailah dengan menulis 1 paragraf setiap hari. Jika ingin hidup sehat, mulailah dengan jalan kaki 5 menit. Sistem ini menciptakan dorongan internal untuk tetap bergerak, bahkan tanpa tekanan dari luar. Itulah kekuatan konsistensi harian. Kita tidak bisa mengandalkan momen inspirasi, karena inspirasi itu datang dan pergi. Tapi jika kita punya sistem yang membuat kita terus bergerak, kita akan tetap maju meski tanpa motivasi. Itulah alasan mengapa orang sukses tampak seperti punya disiplin super, padahal mereka hanya punya sistem yang bekerja untuk mereka. Maka, jika hidup Anda terasa kosong atau penuh penundaan, bukan karena Anda kurang semangat, tapi karena Anda belum menciptakan jalur harian yang bisa mengantar Anda ke tujuan. Dan kabar baiknya, sistem itu bisa dibangun mulai hari ini, dari langkah sekecil apapun. Ada momen ketika saya sedang bersantai, rebahan, sambil scroll TikTok atau nonton YouTube, tiba-tiba muncul rasa gelisah. Rasanya seperti ada yang salah.
Saya sadar ada tugas yang belum dikerjakan, ada mimpi yang belum disentuh, tapi saya tetap diam. Ini yang dijelaskan James Clear dalam Atomic Habits sebagai konflik identitas. Kita tahu siapa yang ingin kita jadi, tapi kebiasaan kita tidak mencerminkan itu. Ketidaksesuaian antara tindakan dan identitas menciptakan rasa bersalah. Kita merasa jadi penonton dari hidup kita sendiri. Menyaksikan impian berjalan menjauh, tapi tak mampu menggerakkan diri untuk mengejarnya. Rasa bersalah ini seringkali tidak datang dari kegagalan, tapi dari ketidaktindakan. Kita tidak gagal karena mencoba lalu kalah, tapi karena bahkan memulai pun tidak. Kita merasa seolah-olah sedang menonton film dokumenter tentang hidup kita sendiri, dan peran kita hanyalah sebagai penonton pasif. Kita tahu kita bisa lebih dari ini, tapi kita terperangkap dalam lingkaran distraksi dan penundaan. Dalam Atomic Habits, James Clear menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari siklus ini adalah dengan tindakan kecil yang konsisten. Karena tindakan kecil, bila diulang terus, bisa menyelaraskan kembali identitas dengan realita. Setiap kali kita mengambil langkah kecil, menulis satu kalimat, menyelesaikan satu tugas, menolak satu godaan, kita sedang mengatakan kepada diri sendiri, "Aku bukan lagi penonton, aku pelaku." Dan setiap aksi itu, sekecil apapun, adalah bukti bahwa kita sedang membangun identitas baru. Dalam waktu, rasa bersalah akan berganti jadi kepercayaan diri. Kita mulai merasa punya kendali atas hidup sendiri. Kita mulai merasa hidup sesuai peran yang kita pilih. Dan dari situlah perubahan dimulai. Bukan dari motivasi besar, tapi dari langkah kecil yang menyambung antara siapa kita sekarang dan siapa kita ingin jadi. Setelah memahami bahwa menunda adalah hasil dari sistem yang tidak disadari, saya mencoba sebuah metode sederhana. Menuliskan alasan setiap kali saya menunda. Saat saya ingin mengerjakan tugas, tapi malah buka TikTok, saya ambil kertas dan tulis. Saya menunda dengan membuka TikTok. Awalnya terasa sepele, tapi efeknya mengejutkan. Tindakan menulis menciptakan kesadaran. Otak saya seolah keluar dari mode autopilot dan mulai berpikir ulang. Dalam Atomic Habits, James Clear menyebut ini sebagai habit awareness, langkah awal untuk mengganggu pola lama dan memberi celah untuk memilih ulang. Metode ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri, tapi tentang menciptakan momen jeda. Setiap tulisan adalah refleksi kecil. Kenapa saya memilih pelarian? Kenapa saya tidak mulai sekarang? Saat kita sadar akan perilaku kita mulai mengambil kembali kendali. Dalam dunia psikologi, ini dikenal sebagai self-monitoring. Dan dalam konteks kebiasaan, ini adalah cara efektif untuk membongkar kebiasaan buruk dari akarnya. James Clear menganjurkan pelacakan kebiasaan, habit tracking, karena itu mengubah sesuatu yang tak terlihat menjadi terlihat, dan yang terlihat akan lebih mudah diubah. Dari pengalaman saya, banyak karyawan saya pun menjadi lebih disiplin hanya dengan melakukan hal ini. Menulis alasan mereka saat menunda. Tidak ada ancaman, tidak ada sistem hukuman, hanya kejujuran terhadap diri sendiri. Ternyata, banyak dari mereka mulai mengurangi distraksi hanya karena mereka sadar sedang melakukannya. Ini adalah kekuatan dari tindakan kecil yang konsisten, seperti yang selalu ditegaskan dalam Atomic Habits. Perubahan tidak dimulai dari revolusi besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan berulang-ulang. Jadi kalau ingin berhenti menunda, mulailah dari satu hal kecil, sadari, lalu tulis.